Oke, oke. Bro Teddy dan juga Bro Bernard nih, gue pengen nanya terkait dengan tanggapan deh. Jadi tanggapan dulu ya. Ini kita pelan-pelan mulai memanaskan suasana. Saya mulainya dari Bro Bernard dulu deh. Ini Bro Bernard melihat Bukalapak itu view-nya sebenarnya seperti apa sih ini, Bro Bernard? Oke, jadi berdasarkan performance di tahun Hmm. 2021, kita melihat nih bahwa Bukalapak mencetak kenaikan TPV atau total processing value sebesar 44% year on year, menjadi sebesar di Hmm. angka 122,6 triliun di tahun 2021. Dan revenue juga meningkat 38% year on year di periode yang sama, menjadi di angka 1,86 triliun. Dan Hmm. semakin baiknya kontribusi margin. Apa itu? Yang didefinisikan sebagai revenue dikurangi cost of Hmm. revenue, dikurangi sales and marketing expenses, serta penurunan kerugian adjusted EBITDA sebesar 15% menjadi minus 1,4 triliun. Sehingga kinerja Bukalapak di tahun 2021 ini sangat inline dengan konsensus para Hmm. analis termasuk dari Sukor Sekuritas sendiri. Wah, berarti Bukalapak berhasil potensi mencatatkan kedepannya ini kenaikan menarik ya TPV untuk kita sebesar bisa. 146% year on year di tahun 2021 Hmm. dan di first quarter 2022 sebesar 78%. Dan berdasarkan hasil riset terbarunya juga, revenue dari mitra tumbuh 227% year on year menjadi 472 miliar di tahun 2022 di kuartal satunya. Nah, berkat Hmm. kenaikan yang cukup signifikan ini menunjukkan story dari Bukalapak yang masih inline, yaitu bisnis yang difokuskan di mitra ini membuahkan hasil yang menjanjikan dan tren penurunan kerugian yang menipis sehingga menunjukkan bahwa Bukalapak berada yang sangat tepat. Nah, ini juga telah diapresiasi pasar ya, Bu Daniel ya, di mana sudah rebound dari Iya. area support kuat di area 270 dan tinggal tunggu breakout dikit nih. Tapi sebelumnya kita pengen tahu juga nih, kira-kira strategi apa sih yang diterapkan oleh Bukalapak sehingga performance-nya bisa luar biasa, terutama dari sisi mitra Bukalapak yang digembar-gemborkan Bro Teddy dari sebelum IPO hingga saat ini. Begitu Daniel. Iya, langsung aja kita tanyain ya Bro Bernard, langsung ke Bro Teddy nih, seperti apa sih ini sebenarnya strateginya ya, yang tadi kan udah dipaparkan oleh Bro Bernard, performanya seperti apa, tapi di balik performa yang hebat itu nih strateginya sebenarnya gimana nih? Karena tadi saya ada dengar kata mitra disebutin sama Bro Teddy, silakan Bro Teddy. Ya, Iya, sorry, kayaknya tadi silakan. agak putus Iya, sedikit. Tapi benar, iya. emang sekarang perusahaan Bukalapak itu banyak mungkin kalau dulu ya sebelum IPO atau pas IPO itu kan orang melihatnya Bukalapak itu marketplace, ya kan. Tapi sebetulnya kan kita sekarang Mhm. ini lebih beyond that lah ya, udah ibaratnya enabler untuk UMKM gitu mungkin bahasa saya ya. Nah, kalau kayak mitra Mhm. ini kan yang kita lakukan kita terus tingkatin jumlah mitra kita ya dan sebenarnya kita juga terus mengedepankan gimana caranya ada value add buat mitra ini makin ditambah. Maksudnya value add gimana? Mhm. Kalau kita dealing dengan warung, itu kan konsepnya itu bukan konsep diskon-diskonan sebetulnya. Konsepnya adalah Betul. gimana kita bisa bantu para warung ini supaya bisnis mereka tumbuh. Bahasa bahasa gampangnya, how do we help them to make more money? Ya kan? Yang tadinya Iya. fokusnya jualan barang kelontong, sekarang kita tambah SKU. Apalagi ke depannya nanti dengan partnership yang mungkin udah pada tahu belakangan ini kan kita juga JV sama HelloFresh ya. Ntar itu akan roll out ke Mhm. Mitra juga. Jadi Mitra punya akses untuk barang-barang FMCG itu sekitar 150.000 SKU. Harganya juga lebih menarik. Nah, Mhm. Mhm. terus selain itu, jadi artinya dengan harga lebih bagus, marginnya mereka juga lebih lebih meningkat kan. Artinya mereka beli barang harga lebih murah, pas jual baliknya cuannya juga lebih gede gitu kan. Jadi kita bantu Amin. warung-warung ini gimana caranya mereka nambah cuan lah bahasanya. Nah, dan kalau sekarang ke warung-warung yang terkoneksi sama Mitra Bukalapak, itu mereka kan udah nggak cuma jualan apa mineral water atau instant noodle gitu kan. Sekarang tuh udah bisa Iya. bayar bayar bill di sana, beli game voucher di sana. Bahkan ada beberapa yang udah connect bisa kita kirim barang di sana. Terus bayar token Mhm. listrik banyak lah ya kan. Kirim uang juga bisa. Nah, ini kan ibaratnya sebetulnya strateginya adalah gimana membantu para
warung yang mungkin bahasa awamnya adalah traditional convenience store gitu ya. Gimana caranya Mhm. bantu mereka supaya mereka itu punya kapasitas yang sama dengan modern retailer, mungkin bahasanya gitu ya. Jadi mereka juga bisa Iya. nih tumbuh bisnisnya mereka. Karena kalau Bukalapak itu, kalau ditanya apa yang akan membuat Bukalapak itu makin tumbuh, ya para mitra-mitra ini tumbuh bisnisnya. Karena kita kan sejalan sama mereka. Hmm, Mereka makin tumbuh, kita makin tumbuh. betul, Mereka makin cuan, kita makin cuan, gitu kan? Dan memang betul. mungkin nanti kita juga bisa lebih bahas lagi gimana bahwa kalau di Bukalapak itu, dan ini juga kita bahas waktu di IPO ya, strategi kita itu kan Iya. bukan growth at all cost, ya. Tapi strategi kita itu kan Mhm. bagaimana caranya bisa tumbuh tapi dengan terus berjalan ke path to profitability. Karena kita percaya Mhm. bisnis itu ya harus untung gitu loh, nggak bisa rugi terus ya kan. Memang ini Mhm. strategi yang kita terapkan baru mungkin sekitar 2-3 tahun terakhir gitu ya. Dan semoga kedepannya kita bisa mulai melihat hasilnya gitu. Mhm. Oke, amin ya. Semoga ada Amin. pertumbuhan dan perubahan gitu. Karena kan ini juga gimana ya, ada jargon gitu nih, Bro Teddy, yang mengatakan bahwa perusahaan teknologi itu adalah perusahaan yang masih merugi gitu. Nah, ini pendapat Bro Bernard dan juga Bro Teddy gimana nih? Oke, kalau dari pandangan saya sendiri tadi sudah saya sampaikan ya bahwa Mhm. kerugian dari Bukalapak itu sendiri telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Mhm. di mana kerugian adjusted EBITDA sebesar 15% di tahun 2021 dibandingkan 2020. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tren penurunan kerugian ini berada di jalur yang tepat. Sehingga Bukalapak Mhm. diharapkan bisa mencetak profit ke depannya. Apalagi tadi Bro tadi menyebutkan bahwa mitra Bukalapak ini bukan hanya sekedar mitra, tetapi ini akan menjadi strategi Bukalapak untuk mengenablekan UMKM-UMKM yang bukan hanya di kota besar, tapi di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi kunci dan ini telah terbukti sukses dengan kenaikan TPV dari mitra dalam 1 tahun terakhir ini. Begitu pandangan saya. Mhm, baik. Kalau dari Bro Teddy sendiri seperti apa nih ngelihat? Karena kan yang namanya perusahaan teknologi tadi udah disebutkan oleh Bro Bernard ya memang kebanyakan berjalan seperti itu, tapi tidak akan selamanya seperti itu. Nah, yang membuat Bukalapak ini tetap semangat buat terus nih ya, terus meyakinkan pasar kita tuh pasti akan bisa bertumbuh dan pasti profitnya akan semakin lebih baik setiap waktunya gitu. Ini seperti apa sih ini semangatnya yang mendorong hal itu, Bro Teddy? Ya, mungkin ada beberapa hal sih ya. Yang satu, Mhm. kita mungkin kalau ingat dari udah beberapa tahun lalu juga kita salah satu perusahaan yang bisa dibilang teknologi pertama yang mulai ngomong path to profitability Mhm. ya. Mhm. Karena ya kayak saya sebagai salah satu direksi, saya kan bukan pure tech ya. Saya kan backgroundnya kan sebetulnya Iya. kan bisa dibilang setengah konvensional itu kan. Dan kita juga pandangannya Mhm. kan masa bisnis rugi melulu gitu kan pasti kan. Memang Iya, dengan betul. berjalannya Setuju. waktu memang challenge-nya juga banyak dan kita hadapi satu persatu ya. Terus kalau Mhm. dilihat di contribution marginnya Bukalapak di kuartal 1 2022 itu kan minusnya sekitar 50 miliar. Artinya roughly kalau kita bagi per bulan ya pendapatan kurangin COGS gitu ya, cost ya di luar gaji dan OPEX yang memang rental gaji dan sebagainya. Kalau bahasa keren itu variable unit economics ya. Jadi itu Mhm. sebetulnya per bulan kita burn-nya mungkin hanya sekitar $1 juta. Dan ini kalau dibandingkan Hmm. dengan banyak pemain lain gitu ya, ini jauh bedanya. Mungkin beda nolnya beberapa bahkan gitu kan. Eh, tapi memang kembali lagi kalau kita melihat banyak tech company sekarang bahasanya merugi. Tapi kalau kita lihat kembali tujuannya itu harus profit. Ya, karena kita lihat tech company Mhm. yang benar-benar yang kita anggap di dunia ini the real tech company itu apa? Ya dari Apple, dari Google, Amazon, mereka profitable. Jadi dengan Hmm. segala alasan mau invest for growth dan sebagainya, which is fair, ya. Tapi tetap harus patuh profitability ini jalan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk revenue-nya harus tumbuh, ya. Dalam bentuk Hmm. pengeluarannya ini harus kenaikannya lebih rendah daripada kenaikan revenue gitu kan. Kalau revenue tumbuh, Ya. cost-nya tumbuh lebih kenceng ya repot ya kan.
sehingga Iya. bisa bawa ke jalur di mana EBITDA-nya gitu ya atau operating profit-nya bisa jadi positif. Oke. Mantap, mantap sekali. Aku boleh Tentu tanya ini yang nggak kita ke Pak Teddy harapkan. nih? Silakan langsung, Ini langsung saya ke boleh tanya Bro nggak Pak Bernard. Teddy? Oke, oke. Jadi ini aku pengen nanya nih Pak Teddy. Salah satu yang mengakibatkan EBITDA-nya mengalami penurunan dalam hal kerugian adalah kaitannya menetek rate dari mitra Bukalapak yang mengalami lonjakan signifikan. Nah, mengapa sih Mhm. kenaikan dari take rate dari mitra Bukalapak ini mengalami peningkatan cukup signifikan? Silakan Pak Teddy. Ini jawaban gampangnya itu sebenarnya mirip dengan orang bilang strategi private label kalau di physical goods ya, di FMCG ya. Jadi tapi kita nggak bukannya jualan sampo Bukalapak, enggak gitu ya. Yang kita lakukan, kita ke tiap kabupaten, ke tiap daerah-daerah gitu, kita cari produsen-produsen dari barang-barang tersebut ya dari daerah ini. Nah, biasanya kalau dari produsen kecil ini kita bisa mendapatkan margin yang lebih gede ya, karena kan kalau produsen besar kita yang butuh barangnya tuh, kalau misalnya produsen brand besar yang FMCG itu kan kita nggak jualan, waduh, warungnya nggak mau sama partneran sama kita kan, karena kita butuh barang-barang itu, mereka butuh barang itu untuk dijual. Nah, sehingga biasanya produk yang kayak gitu kita nggak dapat margin gede, cuannya nggak gede, gitu kan. Nah, artinya take rate-nya nggak besar gitu. Tapi kalau misalnya yang lokal producer, yang daerah yang lebih kecil, kan mereka yang lebih membutuhkan distribusi daripada mitra Bukalapak. Jadi kita dapat cuannya lebih gede gitu. Nah, emang kesannya kayaknya, oh gampang ya strateginya gitu doang gitu ya. Tapi ini kita setahun lebih, mungkin waktu kita roadshow juga kalau yang di conversation atau call-call yang lebih detail gitu ya, kita sering ngomong ini. Terus pas quarter 2, quarter 3 gitu ditanya, kok belum keluar angkanya gitu kan. Ya, memang gak gampang gitu, kayak ke brand gede gitu kan, satu brand dapat SKU-nya banyak. Lah brand kecil tuh satu Bener. SKU-nya kan. Terus kita nggak bisa dapat satu brand kemudian langsung jualan di satu Indonesia. Brand itu cuma bisa jualan di kabupaten dia doang, ya kan? Ya. Artinya untuk cover satu Indonesia kita harus banyak sekali itu partner produsen itu. Teman-teman di Bukalapak itu kayak scouting bahasanya, jalan itu kemana, cari ke daerah, tiap daerah beda-beda ya kan. Nah itu satu yang membuat revenue kita naik ya. Yang kedua itu memang kalau ngelihat dari produk-produk digital, kan memang strategi bisnis itu kan waktu kita pertama launching produk, waktu kita pertama bikin ada divisi produk digital, divisi keuangan ya, financial service gitu ya, untuk mitra Bukalapak, pasti itu kan cari barang-barangnya yang volumenya tinggi, yang jualannya high volume ya. Nah, dan saya kayak misalnya contohnya awal-awal banget dulu pulsa gitu kan, token listrik, dan saya selalu bilang Tuhan itu maha adil. Kenapa maha adil? Barang yang volumenya tinggi itu pasti cuannya rendah, ya kan? Barang yang cuannya tinggi, volumenya rendah. Memang kita sebagai bisnis kita maunya cuannya tinggi, volume tinggi, tapi kan nggak ada kan. Nah, itu juga bertahun-tahun itu kita mulai dengan mulai cari produk-produk yang cuannya lebih tinggi gitu kan. Kayak game voucher, terus mitra as logistic agent ya kan. Cuman itu kan butuh waktu. Jadi memang kita membangun ini mungkin 12 sampai 24 bulan terakhir, 1-2 tahun terakhir, pelan-pelan nambahin, pelan-pelan growing, tapi volumenya kan naiknya pelan gitu kan, baru mulai berasa di beberapa quarter terakhir gitu. Jadi kelihatan ya Pak, dari di kuartal 1 2022 ya Pak, produk itu di angka 110%. Ya, tercermin ya begitu ya. Yang virtual product dan financial services hanya 62% nih. Mudah-mudahan ini terus terjaga ya Pak Teddy ya. Amin. Ya, ini kalau kita lihat nih komen-komen pada lucu-lucu nih Bro Bernard dan Bro Teddy. Tadi ada yang bilang Bukalapak Pedemun. Amin. Amin. Besok pagi bisa pakai strategi BPJS nih kayaknya. Beli pagi jual sore, atau mungkin beli pagi dan hold seterusnya sampai to the moon gitu ya. Tapi anyway, strategi BPJS Bukalapak ini anyway Daniel, tadi kan belum membahas soal harga nih.
Tapi anyway, kita Mhm. melihat bahwa 3 hari secara beruntun ya, Bukalapak ini berada di zona hijau dan Nasdaq di Mhm. perdagangan Jumat lalu juga mengalami kenaikan cukup signifikan ya di angka lebih dari 3% karena Mhm. banyak memproyeksikan bahwa inflasi di Amerika Serikat sana tuh tinggi, yang tinggi banget itu di bulan Maret kemarin. Ada kemungkinan tren penurunan nih di bulan April, Mei, dan selanjutnya. Mhm. Dan ini berdampak positif terhadap saham-saham teknologi. Dan di sini kita juga melihat nih Daniel, secara harga Iya. bahwa Bukalapak ini sebentar lagi akan menguji resisten kuatnya di area 314 dan jika breakout Mhm. potentially dia bisa melaju untuk menutup gapnya di kisaran 354 dan nextnya ada potensi ke 388 dan Sukoso kita sendiri menargetkan secara fundamental bahwa Bukalapak ini bisa di harga 750 jika sesuai dengan plan yang Mhm. diharapkan mulai dari meningkatkan take rate yang pertama dan yang kedua adalah Mhm. kaitannya supaya physical product ini terus digali dalam hal penjualannya, begitu Bro Daniel. Mhm, mantap sekali ya. Ini harganya masih di kisaran 300-an. Berarti kalau dari perhitungannya Sukor Sekuritas sendiri nanti bisa ada di 700, ini jadi beggar sekali ini, lumayan ya. Jadi strateginya memang harus buy and hold gitu ya sampai target ini bisa tercapai gitu ya para cuan troopers. Nah, Bro Teddy, sekarang saya mau nanya nih terkait dengan strategi tadi kan sudah disebutkan bahwa ada yang namanya mitra yang sebenarnya ingin dibantu. Semakin mitranya ini berkembang, Bukalapak pun akan semakin berkembang. Nah, kalau kita melihat dari sisi industri pendukung teknologi atau teknologi enabler seperti misalnya selain mitra nanti kan ada yang namanya data center, ada tower dan telekomunikasi dan lain sebagainya. Itu view-nya seperti apa? Eh, Mungkin kalau view nanti silakan yang dari analis ya, Pak Bernard bisa nambahin ya. Kalau saya sih simple-simple aja Siap. mikirnya ya. Mhm. Mhm. Penetrasi daripada teknologi Indonesia ini kan masih banyak yang bisa dikerjain gitu bahasanya ya, masih banyak potensi Iya. pertumbuhannya ya. Dan juga kalau dilihat masih banyak juga tuh kayak inovasi-inovasi baru ya, kayak sekarang kan mulai ada tuh digital bank dan sebagainya. Nah, saya sih melihat kalau bercermin ke mungkin beberapa tahun terakhir, ini kan tendensi untuk inovasi ini sangat kuat. Artinya makin banyak kan Mhm. lini bisnis teknologi. Nah, kalau makin banyak lini bisnis teknologi, ya harusnya kan infrastruktur penunjang dan juga enabler itu kan pasti makin banyak yang pakai kan. Kalau saya sih mungkin logikanya Mhm. simple-simple seperti itu. Don't know, Bro Mhm. Bernard, what do you think? Ya, saya Mhm. setuju banget Iya. dengan Bro Teddy ya, karena kita melihat bahwa saat ini di daerah-daerah nih, saya waktu kemarin liburan sempat ke Tanah Toraja, Mhm. kemudian ke kota-kota kecil lainnya. Di sana itu signal itu masih susah banget dapatnya. Bahkan ada yang harus jalan berkilo-kilometer baru dapat signal. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa digitalisasi itu belum merata di seluruh Indonesia. Padahal Mhm. tentu saja kita Mhm. lihat bahwa kedepannya segala sesuatunya akan pelan-pelan beralih ke teknologi. Nah, oleh karena itu, tentu saja tech enabler seperti perusahaan telekomunikasi, pertawaran, prospek jangka panjangnya masih terus baik. Tapi sekali lagi, sebagai seorang investor, kita harus melihat nih, bagaimana proyeksi atau pertumbuhan keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut tiap kuartalnya. Kita harus rajin Mhm. evaluasi. Karena kita dari mengevaluasi laporan keuangan tersebut, kita melihat apakah strategi yang mereka tetapkan udah benar atau tidak, dan juga kita bisa mengevaluasi apakah dengan kenaikan revenue yang tinggi, apakah operasional cost juga tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan Mhm. evaluasi tetap dalam 3 bulan sekali. Jangan sampai kita pilih emiten yang malah performanya menurun di tengah penetrasi digitalisasi yang semakin meningkat. Itu yang menjadi poin dari saya, Bu Daniel. Baik, thank you Bro Bernard. Ini view dari sisi pertumbuhan dan juga proyeksi ekonominya sendiri sebenarnya menarik ya, karena kan ada satu ekosistem yang nantinya akan membantu penetrasi Bukalapak juga nih di wilayah-wilayah yang sudah masuk ke pelosok lah ya, Yes. istilahnya nih kita bilang ya. Dan kalau Nah, pelosok maju, tentu saja kan tadi kita melihat Bukalapak banyak mitra dan majority masih di luar kota ya Pak Teddy ya, masih di luar Jabodetabek. Sehingga tentu saja ini bisa menunjang performance dari Bukalapak apabila digitalisasi itu semakin baik di daerah-daerah yang saat ini kondisinya masih kurang baik baik. seperti Bu Daniel. Bu Daniel, Nah, aku boleh tanya gimana? juga nih ke Bro Ah, ah. Teddy. Langsung, Tadi, langsung, langsung ya aja tadi Bro aku Bernard. penasaran nih. Tadi sempat disebut HelloFresh.
Nah, itu kan merupakan Iya, inisiatif baru itu. yang dilakukan oleh Bukalapak nih. Nah, bagaimana proyeksi kinerja operasional dan finansial dari HelloFresh? Ini akan mulai terlihat di buku Bukalapak mulai kapan nih? Itu Ya, yang sebetulnya bikin penasaran. eh, sebetulnya kalau tahun ini HelloFresh itu bahasa saya eh, mencapai critical volume. Ya, kenapa untuk Mhm, targetnya itu mencapai critical volume? Karena kita pertama akan buka itu direct to customer, e-grocery. Ya, tujuannya adalah kita mau volumenya supaya cukup. Jadi kita tahu infrastrukturnya ini udah kuat belum untuk menunjang order dari mitra. Karena mitra kita gede. Jadi kalau ditanya kapan akan kelihatannya, kalau menurut saya yang benar-benar berasa banget mungkin next year. Kenapa next Ah, year? mhm, Karena kita proyeksi tahun depan itu udah kita buka untuk mitra. Dan itu langsung volumenya gede ya. Nah, dan ini kita ngerasa mungkin impact-nya lumayan signifikan. Karena saat ini mitra Bukalapak itu jualan paling SKU-nya itu 2.000 sampai 3.000. Melalui mhm, HelloFresh, itu pilihan SKU itu 150.000. Terus kita akan menggunakan store ya, toko-toko dari Trans Retail, ibaratnya menjadi dark store gitu. Jadi hub untuk distribusi. Ini jumlahnya ada 128 toko. Artinya kapasitas distribusi kita ini akan di-amplified, diperkuat ya. Artinya kita akan punya presence ya, punya punya dark store atau toko ini, warehouse lah bahasanya ya, itu di banyak daerah karena nambah 128. Ditambah lagi, sewaktu kita melakukan analisa harga, itu mhm, analisa harga dari yang kita dapat dari HelloFresh ini sebetulnya masih lebih menarik dibandingkan dengan harga yang saat ini Bukalapak dapat. Artinya kita mhm, bisa membantu para mitra ini untuk mendapatkan better price kalau kita pass on gitu kan. Ya kalau enggak ya mhm, berarti margin kita improve karena kita harga belinya turun nih gitu kan. Artinya kita kalau harga mhm. jualnya tetap kita samain ya dapat cuannya lebih tinggi gitu. Mantap. Berarti memang ini strateginya udah sesuai dengan ini ya, inline dengan strategi utama dari Bukalapak. Nah, kalau kita lihat ya dari sisi misalnya kayak kita kembali lagi ke mitra begitu dan juga nantinya ada Alofresh yang akan membantu dan tadi sudah dijawab juga oleh Bro Teddy ini kapan akan tercermin. Nah, ini kalau dari sisi mitra kan biasanya kalau ke daerah-daerah itu agak susah nih ya untuk mengedukasi dari sisi teknologi. Ini kan juga jadi tantangan nih ya Bro Teddy. Ini tackle-nya itu sebenarnya gimana sih? Saya Hmm. skip dikit ini ya, saya skip dikit. Nanti kita pindah-pindah nih pertanyaannya. Ya, ya, ya. Itu challenge kita terutama tahun 2017, 2018, awal-awal Heeh, pas mulai mitra Bukalapak ya. iya. Ya challenge-nya sama gitu kan. Gimana padahal pertama kita lebih lebih nekat lagi. Kita pertama kali bikin mitra Bukalapak langsung hajar financial service. Kita datengin Heeh. tuh itu warung, kita bilang, "Mau nggak jadi agen e-wallet?" Mereka nanya, "E-wallet itu apa?" Katanya, ya kan. Saat Mm-mm. itu masih agak nah, itu sebetulnya cikal bakal kenapa kita masuk ke barang kelontong FMCG karena kita ngelihat warung ini kan taunya ya barang kelontong FMCG, kita harus bahasanya speak Mhm. their language, ngomong pakai bahasa mereka ya. Nah, tapi yang kita Mhm. temukan itu menarik bahwa waktu kita masuk ke satu daerah, ini kita baginya per zona gitu ya. Waktu masuk zona baru, memang kita perlu pakai namanya Salesforce, kirim orang muter-muter, kenalin ya ibaratnya sales lah gitu kan ya, mengedukasi, Mhm. memperkenalkan. Nah, itu tapi cuman akan dapetin paling 10% dari target warung yang kita mau capai di zona tersebut. Karena kalau kita pakai itu 100%, bangkrut Bukalapak. Mahal sekali itu. Mhm. Nah, masuklah Mhm. tahap kedua. Waktu udah dapat 10%, yang udah sign up ini harus kita mampu bantu mereka supaya cuannya lebih banyak. Revenue mereka naik, Mhm. omset mereka naik. Artinya yang tadinya jualan mineral water sama instant noodle bahasa saya gitu ya. Sekarang mungkin bisa Mhm. jualan sampo, sabun dan sebagainya, tambahan jualan lebih banyak barangnya, ya kan? Terus yang tadinya cuma Mhm. jualan doang sekarang bisa tempat untuk beli orang beli pulsa handphone, tempat orang beli voucher games dan sebagainya. Iya, Sehingga iya, iya, iya. rata-rata itu warung yang begitu terkoneksi dengan mitra Bukalapak, omset mereka itu naik 2 sampai 3 kali lipat. Nah, ini kuncinya nih. Hmm. Begitu mereka ngelihat omsetnya naik,
nanti di daerah tersebut tetangga-tetangganya kompetitor warung sebelah ya mulai ikutan, ya kan? Karena dia lihat, wah, saya kan kenal tuh sama dia tuh dari SD, kita satu sekolah, kok tiba-tiba sekarang omsetnya naik banyak. Nah, dia tanya, lu pakai apa? Mitra Bukalapak ikutan juga. Nah, sehingga kalau lihat kita punya alasan kenapa kita punya biaya untuk dapetin warung ini makin turun, bukan karena absolut biaya turun juga, tapi karena jumlah warung yang bahasanya organik itu makin banyak. Yang dari orang ngomong gitu kan, wah gue dapet nih, cuan gue naik nih gitu kan, tetangga ikutan, saudara ikutan, temen ikutan, itu yang sebetulnya paling penting. Makanya di awal saya bilang, kunci daripada Mitra Bukalapak adalah bagaimana membantu para mitra ini untuk bisa nambah cuan. Itu menjadi kunci. Baik, baik, menarik sekali. Mitra-sentrik tadi ya, Pak Teddy ya. Mitra-sentrik. Betul. Jadi sebetulnya kalau ditanya, walaupun ya, customer-nya Bukalapak, silakan. Merchant-nya, mitranya ini, para warung ini, itulah yang menjadi customer-nya kita. Ya. Jadi nggak apa-apa, iya. Itu bisnisnya dari mitra ya Pak. Jadi kita harus mengutamakan mitra segala macamnya, sehingga dengan mitra di service lebih baik, produknya semakin banyak, terus ada yang buat profit margin yang lebih tinggi, ini akan membuat mereka lebih bergairah untuk berjualan, dan word of mouth ke teman-temannya jadi tertarik juga ya warungnya menjadi mitra Bukalapak. Nah, ini berarti bisa kita bilang Bukalapak itu bukan, it's not only a marketplace lagi ya, bukan juga cuman tech enabler, tapi kayaknya udah jadi business enabler gitu. Bisa nggak kita bilang kayak gitu, Bro Teddy? Sebetulnya kita tech enabler untuk UMKM. Makanya kalau misalnya orang selalu tanya ya, gimana bakar duit dan sebagainya, kita selalu bilang strategi kita ini bukan bakar duit, tapi gimana cara bantu mitra kita untuk make more money. Karena namanya manusia itu semua sama, carinya cuan, ya kan? Ya. Kita mau hari ini cuan lebih banyak dari kemarin, besok lebih banyak dari hari ini. Nah, jadi strategi kita itu selalu mikir gimana nih para UKM ini supaya bisnisnya dia bisa tumbuh, supaya cuannya dia ini bisa makin bertambah dari hari ke hari. Sehingga kalau namanya manusia kalau udah dapat tumbuh income-nya, pendapatannya, ya mereka menjadi sticky, ya kan? Nah, kalau udah sticky, artinya kita nggak perlu harus masuk ke metode diskon-diskonan dan sebagainya, gitu. Terutama di bagian lain. Baik. Oke, nah ini dengan penambahan Alofresh tadi ya Pak ya, yang mudah-mudahan bisa distribusikan via mitra juga nanti ke depannya. Semoga kita ini menarik. Keras ini. Semoga sukses terus nih programnya. Tapi bicara-bicara terkait dengan kemitraan ini kan biasa secara bisnis, gimana ya kita bilang secara konsep bisnis dan teori bisnis itu kan banyak yang bilang, aduh kalau kita pengen acquire mitra tuh biayanya terlalu gede gitu. Tapi kok kayaknya Bukalapak ini bisa men-tackle hal itu ya. Ini gimana nih caranya nih, Bro Teddy? Iya, ini gue jujur, kita hoki juga. Ya kan? Kenapa bilang masuk nggak ada lawan? Dulu waktu kita pertama kali masuk kan, ya warung ini kan bukan area yang dipandang seksi gitu ya sama pemain-pemain lain. Nah, padahal kita awalnya ngelihat, waduh, Indonesia ini sebetulnya diberkati dengan adanya UKM-UKM ini, karena ini adalah sebuah rangkaian infrastruktur yang menjangkau seluruh negara satu Indonesia. Ya kan? Nah, sehingga waktu kita masuk pertama, yang paling penting itu tentunya fokusnya adalah gimana cara bantu mereka untuk meningkatkan pendapatan. Ini yang mungkin menjadi perbedaan dengan pemain lain. Pemain lain itu seringkali mikirnya gimana caranya, how can we buy them? How can we give discount dan sebagainya. Itu ibaratnya kayak mau membeli gitu kan, bahasanya kan. Padahal secara realita yang mereka butuhkan itu Oke, nggak apa-apa supaya lebih jelas ini. Nah, ini lebih jelas nih. Mantap, mantap. Itu earphone jatuh melulu dari tadi ternyata itu. Ya, jadi sebetulnya mungkin kalau bagi banyak orang itu kan mindsetnya gimana caranya mengakuisisi mitra bahasa mereka, gitu kan. Padahal kuncinya adalah gimana cara bantu mitra supaya mereka cuannya bisa naik.
Nah, untuk itu, Mhm. kita juga harus dengerin ke mitra. Kita sering banget kita melakukan survei dan sebagainya. Mhm. Kita tanya, apa sih yang kalian butuhkan? Bagaimana sih kita bisa menjawab kebutuhan? Ya, contohnya kayak Mhm. kirim uang. Ya, itu bukan ide dari Bukalapak, mitra Bukalapak, bukan dari ide manajemen Bukalapak. Mhm. Kita tanya ke para Mhm. warung, sebetulnya untuk ningkatin bisnis kalian ini, ada nggak sih produk apa lagi yang dibutuhin? Terus dijawab, kirim uang katanya. Kenapa? Karena banyak orang kerja di kota gitu ya. Kirim uang untuk ibunya yang ada Mhm. di desa. Kirim uang untuk ayahnya yang ada di desa, ya kan? Nah, itu kita Mhm. harus sering mendengarkan masukan-masukan juga dari para pelaku UMKM dan kita lakukan produk-produk yang sesuai. Karena jangan kita mikir Mhm. produk kita sendiri, kita main masukin, ternyata nggak dibutuhin sama sama para pengusaha UMKM ini. Akhirnya nggak laku kan, malah jadi costly kan, gitu loh. Mhm. Betul, betul, betul. Oke, ini dari Bro Bernard ada tanggapan nih terkait dengan mitra kemitraan, biaya akuisisi dan lain sebagainya. Oke, kalau dari mitra sih kayak sudah sangat clear ya bahwa Bukalapak ini Iya. menjadi Mhm. menurut saya salah satu market leader lah untuk kaitannya mengenai Mhm. mitra, untuk jualan-jualan kaitannya mengenai physical product maupun kaitannya mengenai virtual product dan juga integrasi dengan ekosistem yang luar biasa mulai dari Bukalapak dan juga kita melihat bahwa pada waktu itu Bukalapak juga menginvestasikan atau menginvestasikan dananya ke Alobank. Ini juga membuat para investor juga Iya. penasaran ini. Bro Teddy nih. Jadi Mhm. ada pertanyaan nih dari para cuan brobas. Jadi kita melihat dari riset kuartal pertama ini, Bukalapak ini membukukan bottom line profit berkat adanya gain on investment, terutama dari Alobank. Nah ini banyak pertanyaan-tanya, Mhm. kok bisa sih? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua kaitannya mengenai Alobank, sebenarnya apa sih strategi dari Bukalapak untuk menginvestasikan ke Alobank? Itu yang banyak ditanyakan nih oleh para retail investor itu. Silakan. Kalau ditanya Mhm. kok bisa untung, kembali lagi ada hokinya juga kita. Kebetulan kita dapat Alobank itu di harga yang sangat menarik, ya. Iya. Sehingga terjadilah capital gain. Tapi kalau untuk para pemain pasar gitu ya, makanya di presentasi yang ada udah di website Bukalapak, itu kita buatin Mhm. adjusted EBITDA. Adjusted dalam Mhm. artian kita keluarin capital gain dari investasi ini. Kenapa? Karena yang Mhm. penting itu kan dimonitor operasional bisnis, bukan investmentnya. Iya. Karena kita melakukan investasi ke Bank Alo ini tujuannya bukan financial gain sebetulnya. Ya syukur-syukur dapat financial gain, tapi tujuan awalnya sebenarnya bukan financial gain. Tapi karena kita memang Mhm. nggak pernah juga investasi yang kalau valuasi nggak make sense sama lah sama yang main saham gitu kan. Kalau valuasi nggak make sense ya kita nggak Iya. beli gitu kan. Nah kebetulan kita dapat Betul. valuasinya bagus, jadi beneran gain gitu. Tapi sebetulnya tujuan kita investasi di sana karena kalau kita lihat semua lini bisnis dari Bukalapak, baik itu mitra, baik itu dari e-commerce-nya, dan sekarang juga ada beberapa produk-produk seperti itemku dan sebagainya ya, itu namanya financial service. Itu bahasa saya adalah bloodstream, alur darah. Mhm. Kita bukan pengen jadi Mhm. digital bank loh, kita nggak kontrol Bang Alo ya. Ya. Tapi kita Iya. yang kita inginkan adalah kita mau adanya partnership, kita mau kerjasama dengan bank digital ya, supaya bisa menjadi sebuah infrastruktur keuangan untuk mengembangkan bisnis kita kayak para mitra. Kedepannya ini gimana mitra bayar bisa Hmm. seamless. Mitra misalnya dia sudah punya dana, mungkin dia bisa tabungkan lah, dia bisa investasikan lah, atau mungkin mitra butuh dana tambahan, dia juga bisa dapat working capital. Ini kan semua bisnis perbankan, ya kan? Mhm. Kita nggak mau jadi banknya, makanya kita punya minoritas cuma 11,5%. Tapi menyadari bahwa Mhm. memiliki partner keuangan yang kuat itu sangat penting buat kita karena ini menjadi kunci untuk mengembangkan dan membantu para partner-partner kita, para mitra kita, para merchant kita, para customer Mhm. kita gitu Mhm. loh. Ya, oke, clear Mhm. banget. Ini penasaran lagi nih Pak, kaitannya mengenai investment nih. Kan sebelumnya Bukalapak investasi nih, tiba-tiba ke BPHI ini yang menghebohkan para investor juga. Dan saat ini berdasarkan riset di kuartal pertama, Bukalapak masih memiliki net cash pada kisaran 20 triliun rupiah. Nah,
Bukalapak ini ada rencana nggak untuk melakukan aksi korporasi lainnya atau investasi dalam waktu dekat ini? Atau saat ini masih fokus untuk ke BPHI dulu atau dananya masih fokus untuk dilakukan pengembangan operasional dan mitra? Silakan. Ya, jadi satu, ini saya sering ditanya nih waktu IPO, duitnya mau dipakai buat apa? 20 sekian triliun gitu kan. Yang pasti kita nggak akan jor-joran. Ya, mungkin moga-moga udah dilihat gitu ya, investasi-investasi kita itu semuanya dalam bentuk yang memang dibutuhkan untuk menunjang bisnis utama kita, ya kan? Dan bahkan lebih dari itu, mungkin contoh seperti Bang Alo ya, itu juga menggambarkan bagaimana sekalipun waktu kita butuh itu investasi untuk menunjang bisnis kita itu nggak akan bayar valuasi yang berlebih, ya. Sehingga kita benar-benar cari yang selain baik juga valuasinya harus make sense. Nah, tapi dalam kondisi seperti dunia saat ini, ya, cash is king, gitu kan ya. Jadi semakin lagi kita semakin prudent lagi dalam hal bagaimana cara menggunakan dana tersebut, karena harus hati-hati nih. Ini kan masa-masa yang ya mungkin uncertain gitu ya kalau dilihat dari kondisi global. Nah, memang kita juga sejak IPO kita melakukan beberapa investasi yang kecil-kecil, tapi ini lebih perusahaan kecil yang tujuannya itu mengkomplit kita punya produk. Jadi ada produk yang waktu kita sebelum kita launching, kita butuh nih, ada satu bagian kita bolong. Misalnya kita udah bikin nih 95%, ada 5% ini kita belum buat nih, buatnya lama nih. Tapi ada perusahaan yang menarik ternyata punya, oke. Tapi biasanya palingan itu perusahaan-perusahaan yang harganya $1 juta, $2 juta, kecil lah bahasanya gitu untuk relatif terhadap mungkin size dari Bukalapak maupun cash Bukalapak ya. Memang kedepannya kita akan semakin terus prudent waktu kita investasikan. Kita tidak berpikir, wah harus dihabisin, enggak harus gitu ya. Nanti ini kita harus jaga dengan baik juga uang ini supaya dipakai dengan baik gitu ya. Tapi memang kalaupun kita lakukan investasi, itu pasti atas perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan untuk menunjang bisnis utama kita, dan pasti dilakukan dengan kita bakal nego abis-abisan lah supaya valuasi menarik gitu. Kita juga bukan tipe yang terima dengan valuasi tinggi juga gitu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang pengembangan bisnis nih, Bro Teddy, ini kan menarik banget ya. Beberapa hari lalu terdengar kabar nih bahwa katanya Bukalapak bakal merger sama Grab gitu. Nah, ini gimana nih? Saya nggak kenal sama Pak Ari, unfortunately gitu ya. Juga belum ada komunikasi terhadap Grab gitu. Jadi mungkin beliau juga kita itu juga mungkin pendapat opini beliau gitu ya. Tapi sampai saat ini sih itu bukan sesuatu yang akan dalam waktu dekat kita lihat menjadi sesuatu yang akan kita menjadi keterbukaan informasi, atau itu ibaratnya belum nyampe ke sana, masih jauh sekali dan tidak ada pembahasan ke sana bahasanya saat inilah ya. Baik. Nah, ini juga menarik nih kalau kita lihat terkait dengan perkembangan Bukalapak. Bro Teddy itu sebenarnya ngelihat pertumbuhan Bukalapak ini inline nggak sih dengan pertumbuhan sektor teknologi di Indonesia, atau sebenarnya ini lawan arus nih? Jadi kayak misalnya gini, Bukalapaknya bertumbuh tapi sebenarnya pertumbuhan dari sektor teknologi di Indonesia itu, bisnis teknologi itu sebenarnya sedang turun, tapi Bukalapak yang naik sendiri gitu. Mungkin yang satu, kita ini bisnisnya agak lebih differentiated ya. Differentiated karena kita mainnya kan all commerce gitu, bukan hanya online teknologi, tapi juga ibaratnya enabling offline jadi online di mitra ini kan. Dan ini kalau kita banyak lihat industri report dan sebagainya, bagian online to offline ini kan nggak masuk ke ranah yang dihitung ya. Jadi kadang agak sulit bagi kita untuk bilang pertumbuhan kita banding industri ini kayak apa, karena yang lebih dari 50% bisnis kita, mayoritas bisnis kita, ini seringkali tidak termasuk dalam definisi industri teknologi gitu bahasanya kalau orang kadang lihatnya marketplace gitu kan. Nah, memang kalau kita melihat potensi pertumbuhan dari O2O ini ya, online to offline ini, mitra dan sebagainya, itu masih banyak penetrasi yang mungkin ya, karena ya Indonesia punya 64 juta UMKM, jadi besar sekali, dan ini berkontribusi terhadap 60% daripada GDP atau ekonomi Indonesia ya. Jadi memang potensinya masih sangat luar biasa. Nah,
Tapi kalau untuk dari sisi yang ibaratnya lebih ke core bisnis kita sebelumnya e-commerce marketplace ya, memang dari sejak Mhm. IPO kita juga guidingnya pertumbuhannya 20-30%. Jadi memang kita sangat Hmm. reasonable di sana ya. Kita bukan mengharapkan pertumbuhan yang sangat berlebih gitu, karena kita lebih kepingin bagaimana caranya untuk monetisasi ya, bagaimana mengimprove revenue, bagaimana kita bisa mengimprove take rate daripada lini-lini bisnis tersebut. Oke, oke, oke. Dari Bro Bernard sendiri, ini ada tanggapan atau pertanyaan Nah, tajam nih untuk Bro Teddy. ya, Mumpung Bro Teddy-nya masih di sini. iya nih mumpung nih. Tadi kan kita bahas nih, belum bahas Iya. sedikit mengenai marketplace nih. Dan kita tahu bahwa marketplace ini Mhm. merupakan suatu segmen ya yang persaingan industrinya sangatlah kuat sekali. Nah, rencana Bukalapak kedepannya apa? Kan targetnya 20-30% nih kenaikan tiap tahunnya. Untuk terus menaikkan Aha. LTV dan take rate dari bisnis marketplace tersebut di tengah persaingan yang cukup kuat. Bro Teddy, silakan. Iya. Satu, we are blessed karena kita punya mitra. Mhm. Karena kita punya mitra, bahkan marketplace Bukalapak itu lebih dari 70% dari luar 5 kota besar. Dari luar Jakarta, Mhm. Surabaya, Bandung, Medan, Semarang. Kenapa? Ya karena di daerah-daerah tersebut kebanyakan tidak menggunakan media pembayaran seperti kredit card, masih butuh cash. Mhm. Sehingga kita punya warung ini jadi ibaratnya kayak manual ATM gitu kan untuk cash payment. Makanya kita Mhm. lebih banyak dapetnya di luar 5 kota besar ya. Dan kedua, pertumbuhan ini kalau dilihat sebetulnya juga dengan produk-produk yang mungkin tidak terlalu awam. Kayak salah satu yang mungkin Bro Bernard lihat di quarter 1 itu yang cukup menunjang itu seperti Itemku. Itemku itu marketplace untuk gaming product. Bukan bikin game loh, tapi marketplace untuk gaming product gitu kan, skin dan sebagainya ya. Jadi memang kita masuk, cara kita bertumbuhnya adalah kita kan udah punya big data nih, karena udah beroperasi marketplace ini udah lebih dari 1 dekade. Nah, kita lihat dari data-data ini, mana kategori-kategori daerah-daerah yang memang monetizable. Dan di kategori tersebutlah kita double down bahasanya. Ya, kita seperti Itemku itu kita double down on gaming product gitu kan. Sampai bahkan ada separate application-nya sendiri gitu kan. Nah, kemudian setelah itu kita interkoneksikan infrastruktur mitra Bukalapak untuk bantu jualan barang-barang tersebut. Jadi Itemku itu contohnya dari aplikasi Itemku sendiri itu kontribusinya hanya 20-30%. 70% itu datangnya dari online traffic Bukalapak dan dari mitra Bukalapak. Jadi orang datang ke warung, mereka beli game voucher contohnya ya. Jadi memang itu kalau dibilang strategi bisnis Bukalapak itu orang sering tanya saya, antara mitra dilawankan dengan marketplace, antara marketplace dengan namanya specialty vertical kayak Itemku segala. Menurut saya sulit ya, karena Bukalapak nggak ada mitra, ya nggak bisa. Orang jualannya banyak kan beli di Bukalapak bayar cash ke mitra, lewat mitra bayarnya gitu kan. Mitranya kemudian akan menggunakan e-wallet mereka untuk menservis pelanggan akhir mereka, end customer mereka atas barang-barang yang dibeli di platform. Artinya tanpa mitra Bukalapak turun banyak, bahasa saya mungkin straight to point gitu ya. Terus specialty vertical juga orang sering lihat, wah ini specialty vertical ini paling cuan nih, take rate-nya tinggi nih, ya kan? Tapi jangan lupa 70% itu penjualan karena dibantu infrastruktur bukalapak.com dan mitra Bukalapak. Nggak ada dua ini yang nggak bisa juga dia sebesar itu. Jadi memang 3 area ini saling terkoneksi. Nah, koneksinya bagiannya di mana? Inilah yang tadi kita bilang. Contohnya financial service yang menggabungkan mereka semua contohnya, gitu kan? Ini kenapa ada financial service, digital bank, kita invest di Bank Alo, karena dia menjadi bloodstream yang menggabungkan ranah-ranah bisnis ini. Menarik sekali. Bro Bernard, tadi Bro Teddy itu sempat ngomong Itemku gaming gitu ya. Maksudnya ini kan aplikasi juga ya, terintegrasi dengan Bukalapak gitu ya. Berarti ya Bro Teddy ya. Betul. Nah,
ini kan menarik nih ya, teknologi terus industri gaming itu juga meningkat kan sebenarnya. Nah, ini kontribusi dari sektor gaming atau itemku ini gede nggak sih sebenarnya? Untuk di revenue kita nggak usah ngomong TPV lah Heeh. ya. Untuk revenue itu sekarang Iya, iya. sudah lebih dari 10%. Padahal dia itu Wow. Wah. baru setahun lah ibaratnya gitu. Mhm. Mhm. Wow. Antusias banget nih berarti nih gamer-gamer tanah air nih, cuan troopers yang main game nih kayaknya pada pakai juga nih itemku untuk beli voucher game. Moga-moga ya Oke. didoakan. Iya. Oh iya, Siap, Daniel, siap, siap. kita Oh, juga mau nanya nih iya. tentang specialty Silakan. stores. Tadi kan dijelaskan Mhm. mengenai specialty stores juga ya. Itu kedepannya Mhm. rencana pengembangannya seperti apa nih? Karena kita lihat take rate-nya sangat tinggi. Tadi Bro juga menyebutkan dan berhasil didiskusikan oleh mitra dengan sangat baik. Ya, ini Mhm. sebetulnya lebih ke ini tadi saya bilang specialty store ini contohnya kayak itemku kita masuk kategori specialty vertical sebetulnya. Namanya specialty Mhm. vertical ya. Contohnya itemku nanti grocery Love Fresh dan sebagainya gitu ya. Tapi dapat Mhm. awalnya ini tahu yang mana sih yang harus kita buat itu dari data. Karena Mhm. kita punya data-data dari bukalapak.com, punya data-data itu, terus kita analisa tuh. Mhm. Kita lihat kategori mana, ya kan? Terus lihat mana yang kita bisa improve, yang ada value add, yang ibaratnya nggak Iya. terlalu cuman modal diskon-diskonan, yang memang dari data kita sudah terbukti ini adalah kategori yang menarik. Nah, di kategori-kategori yang itu berdasarkan data, yang kita ibaratnya nyemplung nih, masuk all out gitu kan. Kayak kita Hmm. bikin aplikasi sendiri, kita Oh, koneksikan dengan bukalapak.com, kita koneksikan dengan mitra Bukalapak, kita empower nanti financial service-nya masuk ke sana ya. Nah, moga-moga tahun ini Mhm. ada beberapa lagi nih. Kita lumayan excited karena itemku cukup berhasil ya. Kita juga Mhm. e-commerce yang udah kita testing cukup berhasil, tapi belum launch baru testing. Jadi ini ke depan moga-moga ada beberapa kategori lagi yang tahun ini kita bisa launching dan semoga bisa membantu untuk take rate kita juga karena biasanya specialty vertical ini take rate-nya lebih tinggi gitu. Hmm. jadi semuanya based on data ya Bro Teddy ya, based on data yang paling laris mana tanpa ada promo-promo kita prioritas terlebih dahulu sehingga pelan-pelan akan diluncurkan ya satu persatu sehingga meningkatkan take rate dari Bukalapak itu sendiri. Base data tapi ada satu lagi saya Mhm. lupa mention, partnership. Jadi kita Oke. ini kan tipenya tipe partnership kalau dilihat ya. Kita mengakui bahwa Mhm. uh, we are not good in everything. Kita tahu bahwa Mhm. untuk retail grocery offline kita nggak kuat, kita partner di HelloFresh. Kita ngerti bahwa kita bukan banker, kita partner di banking ya. Itemku yang Iya. gaming ini pun sebetulnya timnya itu kita acquired dulu. Karena kita tahu kita bukan Mhm. gamers-gamers yang ngerti inside out, ya kan? Nah, jadi setelah datanya udah ada, karena ini kan sangat spesifik. Kalau kita bikin satu segmen industri seperti ini masuk ke benar-benar deep industry knowledge-nya perlu ada. Biasanya yang kita lakukan, Iya. kita mencari suitable partner, partner yang cocok, untuk barengan kita gandeng tangan, kita kembangkan di segmen tersebut. Hmm. Oke, oke, oke. Ini berarti kedepannya bakal ada mitra-mitra gaming nih kayaknya nih Bro Teddy. Ya, kalau sekarang sih mungkin bukan mitra gaming, tapi mitra membantu untuk jualan gitu ya. Kalau ada yang beli game voucher Oke. dan sebagainya, itu sudah terjadi sekarang. Mhm. Wah, ini menarik banget nih. Potensinya itu sebenarnya banyak banget ya, karena kan memang karena tujuannya membantu ya, membantu UMKM, jadinya potensi pengembangannya jauh lebih besar. Nah, saya mau nanya pertanyaan yang cukup klasik nih, Bro Teddy. Mohon maaf soalnya mantan jurnalis gitu, jadi pengen tahu ini mungkin juga ditanyain sama Cuan Troopers gitu ya. Di kuartal kedua ini udah ada belum sih kisi-kisinya untuk kondisi finance-nya nanti gimana? Kalau di kuartal satu kemarin kan kita itu udah puas ya ngelihat, wah gila Bukalapak bisa profitable dan lain sebagainya. Di Q2 ini akankah lebih spektakuler gitu? Gambarannya seperti apa? Sebetulnya Q2 ini menarik ya, karena Mhm. satu quarter yang kebelah dua. Kenapa saya bilang Mhm. kebelah dua? Karena sebelum Lebaran Ramadan biasanya rame, tahulah biasa kita kan
setelah Iya. Lebaran kan pasti turun. Nah, ya pasti kan karena kan liburan dan sebagainya. Jadi kita juga masih memonitor gitu karena memang kelihatannya reboundnya lumayan ya. Tapi kan baru early days ya. Kita juga nggak berani terlalu komen ya. Tapi memang Q2 ini Iya. mungkin yang saya bisa komen adalah Q4 ke Q1 kita sangat senang sama pertumbuhan yang didapat ya. Tapi kita juga menyadari pertumbuhan quarter on quarter seperti itu, terutama di mitra, revenue-nya mitra ya, itu kalau untuk analis atau pemain pasar, ya jangan jangan dianggap itu tiap quarter kita bisa kayak gitu terus ya. Itu perfect execution gitu bahasanya ya kan. Bisnis itu nggak Iya, selalu iya. perfect gitu ya. Jadi mungkin Iya, iya. nanti kita lihat bagaimana quarter 2 karena kondisinya juga cukup menarik ya, menarik dalam artian ada seasonality lebaran, tapi juga kita saat ini kan kondisi ekonomi baik Indonesia maupun dunia juga ada bertanya-tanya sedikit nih arahnya gimana nih global dan sebagainya kan. Jadi kita juga jangan Iya. kita harus manage our expectation and manage our risk juga mungkin kalau bahasa saya gitu ya. Mantap, mantap. Nanti kita Oke, nantikan kalau aja boleh bersama ya. Silakan, Bro Bernard. Jadi ini kan tinggal 5 menit, tinggal 4 menit lah sekarang. Iya. Banyak investor nanya nih, kira-kira Bukalapak ini target mencetak profitnya kapan sih? Untuk saat ini, melihat perkembangan saat ini, karena kita melihat saat ini kan ekonomi udah mulai normal, banyak orang udah mulai melakukan pembelanjaan via offline daripada online. Nah, kira-kira apakah proyeksi masih sesuai dengan ketika IPO sebelumnya nih, Bro Teddy, silakan. Iya. Targetnya gitu, Bro Teddy. Iya. Kalau dilihat 2022 guidance kita juga moga-moga mirip ya sama ya waktu kita IPO ya. Tapi karena ini saya mungkin jawabnya begini. Yang pasti manajemen itu sedang berusaha sekuat tenaga. Kenapa manajemen berusaha sekuat tenaga? Karena secara personal interest kita pengen ini cepat profitable. Karena kalau enggak kita punya personal income dan personal wealth juga terbatas kan. Karena dari pemegang saham kan mengharapkan ini menjadi positif dan profitable, ya kan? Kalau misalnya ini tidak menjadi positif dan profitable, satu bonus gua nggak nambah, ya kan? Kedua, sebagian besar dari gue punya harta ini kan dalam bentuk saham Bukalapak. Kalau saham Bukalapak naik, ya gue nggak tambah kaya, ya kan? Sedangkan untuk naik orang mau profitable. Jadi semua board member itu benar-benar semua manajemen ya berfokus all out sekuat tenaga secepat mungkin membawa perusahaan ini menjadi profitable. Amin, mantap. Dan itu juga yang diharapkan juga oleh para cuan troopers, para investor juga tentunya pasti mengharapkan itu, Bro Teddy. Saya juga termasuk investor, Untuk melihat karena saya juga profitnya. pemegang saham Bukalapak. Iya. Jadi saya tahu yang dicari apa. Siap. Iya, siap, Bro Teddy, luar biasa. Nah, ini di beberapa menit terakhir saya mau tanya ke Bro Bernard nih, terkait dengan proyeksi teknikalnya nih sebenarnya seperti apa sih dari Bukalapak? Karena kan kalau tadi kita bahas dari sisi fundamental dan juga benar-benar on the ground banget ini jawabannya dari Bro Teddy. Tapi dari sisi pasar modalnya sendiri ini seperti apa, Bro Bernard? Oke, kalau dari sisi teknikal kita bisa melihat ya bahwa Bukalapak ini 3 hari beruntun membentuk candle hijau ya. Dan ada potensi untuk membentuk pola double bottom jika dia breakout di area 316. Dan potensinya jika dia breakout 316, ada area resisten yang perlu diperhatikan, yaitu di kisaran area 354 sekaligus MA 200-nya. Itu tutup gap sekaligus MA 200-nya. Jika dia breakout di area 354, tembus di atas MA 200 dan tervalidasi beberapa hari, artinya ada potensi Bukalapak ini bisa uptrend apabila dia breakout di atas 386. Itu kita bisa teknikal seperti itu. Tapi sekali lagi semuanya ini disclaimer ya Pak Cuman Lupas ya, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan tentu saja style investasi atau trading tentukan sesuai dengan style masing-masing. Jangan ikut-ikutan, jangan gampang FOMO, dan semuanya jangan lupa trading melalui aplikasi Sukor Sekuritas dengan buka di ifom.sukorsekuritas.com. Luar biasa, Bro Bernard. Tadi target-targetnya juga udah disebutin, level-level teknisnya juga seperti apa. Dari Bro Teddy, terima kasih banyak atas waktunya nih. Banyak sekali insight-insight menarik, angka-angka
yang juga menarik ini untuk didengarkan oleh para investor dan juga cuan troopers. Terima kasih sekali lagi Bro Teddy, Presiden dari Bukalapak. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bro Teddy. Pasti siap. Thank you, bro.